lagi di sini. Terima kasih sudah klik video ini. Terima kasih sudah mampir ke channel saya. Di kali ini kita akan lanjut membahas mengenai asumsi klasik untuk analisis regresi. Ini part yang kedua. Ya, sebelumnya kita sudah sempat membahas asumsi klasik analisis regresi untuk yang asumsi identik. Nah, kali ini kita akan membahas dua di antaranya, yaitu uji independen dan juga multikolinearitas, karena dilakukan secara bersamaan ya. Jadi kita masuk saja ke dalam materinya. Oke, pertama adalah kita bahas mengenai asumsi residual independen. Nah, di sini kita menggunakan uji Darwin-Watson. Nah, asumsi residual independen ini artinya residual pada suatu periode ke T tidak memiliki korelasi dengan residual lainnya pada periode ke T-1. Artinya dia tidak memiliki korelasi dengan dirinya sendiri. Disebut juga asumsi residual independen disebut atau identik dengan pengujian yang namanya autokorelasi. Mungkin lebih banyak teman-teman mendengarnya uji autokorelasi ya. Jadi dia tidak memiliki korelasi dengan dirinya sendiri pada periode sebelumnya. Dengan kata lain, di sini mensyaratkan bahwa analisis regresi ini bukan merupakan data time series, tapi merupakan data cross sectional. Nah, di sini model regresi yang baik adalah model yang tidak memiliki autokorelasi. Jadi tidak boleh ada autokorelasi. Oke, kita lanjut. Nah, hipotesis yang akan kita uji di mana adalah H0-nya itu adalah tidak ada autokorelasi dan H1-nya adalah ada autokorelasi. Nah, tentu saja untuk lulus dari asumsi ini adalah kita maunya menerima H0. Oke. Nah, di sini kriteria pada Darwin-Watson-nya ada berbagai macam ya. Jadi di sini kita perlu yang namanya tabel Darwin-Watson. Nanti saya insertkan linknya di description box. Jadi kalian bisa download di sana atau nanti cari di Google juga bisa ya. Nah, di sini kriteria pada uji Darwin-Watson ini kita menerima H0 atau artinya tidak ada autokorelasi pada model kita itu jika nilai D yang pada SPSS yang akan kita cari ini lebih besar dari DU. DU ini adalah nilai Darwin-Watson tabel untuk yang upper, tapi nilai D yang kita peroleh ini juga kurang dari 4 minus DU. Jadi 4 dikurangi nilai DU. DU ini adalah nilai tabel untuk Darwin-Watson yang atas ya, D upper. Nah, tolak H0 adalah ketika ada autokorelasi terjadi ketika nilai D kita kurang dari DL atau D. Ini adalah nilai tabel Darwin-Watson juga tapi yang lower, atau nilai D lebih besar dari 4 minus DL. Nah, tidak ada kesimpulan ketika D-nya lebih besar dari DL tapi kurang dari DU, atau D lebih besar dari 4 minus DL tapi kurang dari 4 minus DU. Jadi seperti itu, seperti itu ada 3 kemungkinan, yaitu pertama terima H0 atau artinya tidak ada autokorelasi, dan tolak H0 artinya ada autokorelasi dan tidak ada kesimpulan. Oke, ini adalah tabel Darwin-Watson. Ini saya dapatnya dari Google juga ya. Di sini direproduksi oleh ini ya. Kemudian sumbernya juga ini ya. Jadi catatan-catatan ini adalah tabelnya ini sudah dirubah formatnya sehingga lebih gampang dibaca oleh pembaca atau pembelajar di sini ya. Nah, simbol K ini menunjukkan banyaknya variabel bebas atau variabel penjelas atau variabel prediktor atau variabel independen, sama aja ya. Dan tidak termasuk variabel terikat atau tidak masuk Y-nya ya. Pokoknya K ini adalah banyaknya X yang kita gunakan dalam analisis regresi linear berganda. Nah, N ini adalah menunjukkan banyaknya observasi. Ya, jadi nilai Darwin-Watson ini tergantung pada nilai K dan nilai N. Oke, di sini ada contoh tampilannya ya Darwin-Watson untuk K-nya 1, DL-nya berapa, DU-nya berapa. K-nya 2 dan seterusnya sampai K-nya 5. Nah, di sini ada nilai minimal observasi, ini N ya, nilai minimal observasi. Jadi untuk K1 minimalnya 6 observasi. Jadi kalau di bawah 6 ya nggak bisa lagi dia cari nilai Darwin-Watson-nya. Oke, begitu juga seterusnya. Nah, ini sebenarnya banyak ya, sampai ratusan ya, nanti bisa di-download aja. Nah, sekarang bagaimana kita mencari uji independen dan
juga sekalian dengan multikolinearitas. Yang multikolinearitas tadi adalah tidak adanya hubungan atau korelasi yang tinggi antara variabel prediktor atau antara X, tidak boleh ada. Kita lakukan secara bersama-sama karena centangnya bersamaan gitu maksudnya ya, jadi biar tidak bolak-balik. Oke, pertama kita tentu harus siapkan data. Saya balik ke window SPSS saya. Ini saya sudah punya sebelumnya ya. Kita sudah punya residual dan absurd residual, X1, X2 dan Y-nya. Kita klik analyze, lalu kita klik linear regression, lalu linear. Mohon maaf ini masih dependennya, kita gunakan Y-nya ya. Kemudian kita klik di statistik. Oke, kita klik statistik, lalu di sini ada di bagian residualnya ada Darwin-Watson, kita klik. Kemudian di sebelah kanan atas ini ada collinearity diagnostic. Nah, Darwin-Watson tentunya untuk uji Darwin-Watson kita yaitu autokorelasi, dan collinearity diagnostic tentunya untuk yang multico. Oke ya, jadi kita sekalian maksudnya klik, lalu kita klik continue, lalu oke. Ya, akhirnya dapat nilai residual Darwin-Watson, dan juga Darwin-Watsonnya ada di output model summary ya di sini. Kemudian untuk collinearity diagnostiknya itu ada di tabel coefficient. Oke, mungkin saya balik lagi ke sini. Oke, jadi di sini kita balik. Nah, di sini output menunjukkan kalau output saya itu menunjukkan Darwin-Watsonnya nilainya 0,278 atau nilai D-nya 0,278. Sekarang kita mau bandingkan dengan Darwin-Watson tabel ya. Jadi di sini kita cari nilai DU untuk variabel prediktornya. Saya punya 2 karena X-nya 2 dan datanya adalah 30. Jadi N-nya 30. Oke, di sini kelihatan ya bahwa diperoleh nilai DU-nya untuk K-nya 2, N-nya 30 adalah sebesar 1,5666. Oke, jadi kita catat. Nah, di sini DU-nya adalah 1,566666, D-nya kita dapat dari SPSS adalah 0,278. Lalu kita hitung 4 kurang DU itu sama dengan 4 kurang 1,566